Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Belai Jammi yang saya hormati, para calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki air setitik Tenaga Rahmat Pucuk Jambi 9 Lurah. Pucuk Jambi mempunyai 9 bidang hukum. Pucuk Jambi ada 9 rahasia yang tidak diungkapkan oleh Allah. Menurut adat Lamu Pusaka Usam, alif ado mim tajadi, bismillah mulanya kalam, rasulum minallah nama wujud. Tinggi bau betimun bangkai, sekuk pinggang telaga darah. Surut pada kebenaran adat pesan di syarak pesan di kitabullah. Pada kesempatan ini izinkanlah saya Mukhtar Agus Khalid Esa, Adipati Cendikyo Anggo Gantorajo, menguraikan tentang sifat-sifat dari hukum adat Belai Jambi. Kita mengetahui bahwa hukum adat itu adalah alat untuk membedakan masyarakat manusia dengan masyarakat hewan, masyarakat beruk dirimu, monyet di hutan. Sifat daripada hukum adat itu, karena sifat hukum adat berguna untuk masyarakat, maka sifat hukum adat itu ada di tengah masyarakat Jambi. Semenjak zaman dahulu sampai hari ini, sifat dari hukum adat itu kurang lebih ada 10 macam. Yang pertama yang disebut dengan sifat adat Basamu. Orang adat suka gotong royong, suka berbuat baik pasca biqul khairat, suka berbuat baik di hari baik, bulan baik ketika non elok, waktu non mustarih. Misalnya dalam bulan Ramadan, ada kebiasaan orang membuat gelamai, dikerjakan secara gotong royong. Dan ada orang memotong kerbau putih, kerbau adat, dikerjakan bersama-sama, dibayar sama banyak, si kaya dan si miskin. Semua tulang, bulu, tulang, kulit, daging, hati, semuanya dibagi sama rata. Bantai adat dan membuat gelamai merupakan awal dari untuk bergotong royong, dan awal pula untuk menjaga malu bagi anggota masyarakat. Karena bantai adat dan membuat gelamai adalah awal orang menjaga malu dalam adat. Semuanya harus ikut, walaupun dengan cara nganduk atau ngutang sesama keluarga. Yang penting ikut serta. Itulah yang disebut oleh jangkau adat. Utang gelamai belum tabai, utang batai lati 20. Tetapi itulah yang sudah diadatkan dari dahulu. Yang kedua, sifat adat
yaitu bertakah naik. Ini hierarki atau jenjang. Kalau orang menghitung mulai dari so. Kalau mengaji mulai dari alif. Kalau mau naik ke atas mulai dari takah tamu dan petamu. Ketika akan turun dimulai dari anak tangguh yang pertama. Hidup beradat dimulai dari bawah. Kepenakan berajo ke mama, mama berajo ke penghulu, penghulu berajo kepada kebenaran. Tiap perbuatan baik harus dimulai dari awal. Tiap awal harus dimulai dari niat yang baik. Itulah sifat yang kedua. Kemudian sifat adat yang ketiga ialah tiru teladan. Adat samo dipakai, limbago samo dituang. Sudah ada buktinya sejak dari dahulu. Ada sesat jerami tumul pemerasan. Junjung hidup dapat dipanjat, junjung mati boleh dihanyah. Yang bapak harus tua dari anak, anak harus lahir dari ibu. Kalau membeli harus membayar harga barang. Kalau menjual wajib serahkan barang yang dijual kepada si pembeli. Kalau rumah kita berjendela kaca, jangan melempar rumah orang lain dengan batu. Tirulah segala yang baik dan buanglah segala yang buruk. Kalau tidak suka tiru meniru yang baik, maka hidup pastilah celaka, pasti celaka. Jadi tiru meniru merupakan adat yang diadatkan. Yang keempat, sifat adat berbaris tidak berpisah. Kampung dipagar dengan adat, dusun balika ulang, tepian bersawah basuh. Adat itu untuk masyarakat. Ia berbaris, berkelompok untuk kepentingan orang banyak. Tidak boleh badat dewek sekomencil seperti hewan. Siapa dulu itu yang dapat, siapa kuat itu yang menang. Kalau manusia beradat, bermasyarakat di mana dia berada, ikutilah adat setempat. Bumi di mana bumi dipijak, di situ ranting dipatah, air disaut, adat diisi, lembaga dituang. Itulah yang disebut dengan adat berbaris tidak berpisah. Itulah adat yang diadatkan. Yang kelima, sifat adat bacupak begantan. Kalau menimbang sama berat, mengukur sama panjang, sama aturan yang dipakai untuk semua orang, rakyat atau pejabat, miskin atau kaya. Tidak boleh bergantang dua dalam adat. Tidak ada beda antara orang yang satu dengan lain. Semua sama di muka hukum dan pemerintahan. Itulah yang disebut dengan cupak gantang adat. Itu adat yang diadatkan. Yang keenam, sifat adat yang disebut dengan baju koh bagu balu. Syariat palu memalu, dunia balas membalas. Dihimbau sama basaut, dipanggil sama baturut. Jadi ada pasangan, ada aksi dan reaksi. Sunnatullah pun begitu juga, mempunyai pasangan. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak seimbang. Semuanya sepadan, indah dipandang, enak dirasa. Itulah adat yang diadatkan. Yang ketujuh, sifat adat nazar, yaitu sesuai dengan kondisi. Tilik hereng dengan gindeng, baso dengan basi, timbang baik dengan buruk dalam menjatuhkan hukum, sesuaikan dengan keadaan dan tempat orang berada. Berapa besar dampak salah yang mereka lakukan,
Disinilah berlaku azas hukum yang disebut pilih air, pandanglah tubuh, pandang tubuh, pandanglah ikan akan mati. Orang harus bisa mengukur, harus bisa bertindak arif dan bijaksana sesuai dengan kondisi tempat hukum itu dijatuhkan. Itulah yang disebut dengan sifat nazar tadi. Ini sudah menjadi adat yang teradat. Yang ke-8, sifat adat pergi berkawan. Orang adat kalau pergi selalu berkawan. Di dalam adat disebut mupakat baru sekato, berpikir baru bicara, melihat baru melangkah, berkawan baru berjalan. Jalan seorang laju hilang, jalan berdua lawan bicara, jalan bertiga lawan beruling, jalan berempat bawa bertobalik, jalan berlima boleh mupakat. Ini sifat orang pergi dalam adat. Yang ke-9, sifat adat bersifat nyata, yaitu sesuai dengan akal sehat. Orang adat menyebut adat atas tubuh, limbago atas tuang, hukum sifat menanti, undang mengisi kendak. Semuanya dapat dikaji oleh orang yang berakal. Adat itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Kalau belum ada aturan, buatlah aturan dengan menggunakan mupakat. Itu yang disebut dengan Agung 20. Jadi, membuat aturan baru yang dulu belum ada dibuat oleh nenek moyang. Lalu kita buat untuk kepentingan kita. Hukum itu ibarat punut lidi dan jerat ratus, siap menjerat pelaku kejahatan, bagaikan pukat panjang dan basiring, bagaikan jarok pekanul dan kerap. Agar orang jera melakukan kejahatan, ada rasa malu orang melanggar hukum, dan tidak boleh ada orang melakukan satu kejahatan yang tidak boleh dihukum. Jadi haruslah dihukum. Semua yang bertentangan dengan adat dan syarak sesuai dengan akal sehat, tetap hal itu dihukum. Itulah yang diadatkan. Yang ke-10, sifat adat yang ke-10 adalah sifat bicara atau sifat pahago. Pahago adalah tata cara menyampaikan maksud secara teratur dan santun. Orang harus kenal dengan pahago adat. Kato sembah adat ialah membuka suatu prosesi adat. Pahago adat dibuat di Bukit Siguntang tahun 1502 Masehi, bermanfaat khusus di sidang peradilan adat, sehingga jelas apa yang diperkarakan, apa maksud yang disampaikan, bagaimana harapan setelah prago itu. Nah, itulah yang disebut dengan sifat dari adat Melayu Jambi. Para hadirin, para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, barangkali itulah yang dapat saya kemukakan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sudah saya paparkan segala nandape, sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Keadonan talilung di balik daun, tinggal di hulut bakal lamu. Bukan memelau panai dilekuk, bukan bakwa mandi bakumpai. Kau jarang syukur tuku, kau apat cokor diturang, yang tinggal untuk nan pandai. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam terkemang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari Muhtar Agus Khalid Pesa. Mohon maaf
dari segala salah perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.